Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan kembali membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di negara Thailand pada bulan Mei tahun 2025. Yang mana ada seorang perempuan muda ditemukan tewas tanpa busana di dalam kamar kos miliknya sendiri. Awalnya polisi menduga kalau dia mengalami suatu penyakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan visual, diketahuilah kalau dia telah mengalami suatu aksi pengeksekusian. Dan setelah diselidiki, ternyata pelaku dari aksi keji itu adalah pacar korban sendiri. เขาคบกับผู้ตายเป็นแฟนประมาณ7 เดือนแล้วมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดเนี่ย Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Thailand, tepatnya di wilayah Uttaradin, hiduplah seorang perempuan kelahiran 1997 yang bernama Kitikan. Saat kisah ini berlangsung, dia sudah berusia 28 tahun. Sejak Kitikan kecil, ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya memilih menikah lagi lalu pindah ke negara Malaysia. Sejak saat itu, bibinya yang bernama Somai membesarkan Kitikan seorang diri dalam kondisi ekonomi yang cukup sederhana. Sehingga Kitikan pun berusaha menjadi perempuan yang mandiri dan juga pekerja keras untuk bisa bersama-sama berusaha membantu bibinya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan sejak memasuki perguruan tinggi, Kitikan juga membiayai pendidikannya sendiri hingga sampai dia lulus kuliah. Dan selama menjalankan pendidikan tersebut, Kitikan juga dikenal oleh teman-temannya sebagai mahasiswi yang berprestasi dengan nilai yang selalu tinggi. Dia juga sering membantu tugas teman-temannya, hingga banyak dari mereka menyukai sifat Kitikan ini. Namun di luar itu semua, sebenarnya Kitikan ini agak sulit terbuka dengan orang lain, yang mana dia tidak pernah mengumbar kesulitannya dan dia sering memilih menahan bebannya sendiri. Lalu beberapa tahun kemudian, Kitikan berhasil meraih gelarnya dengan nilai yang cukup tinggi. Dan akhirnya dia pun memutuskan merantau ke provinsi Phitsanulok untuk mencari masa depan yang lebih baik. Di daerah tersebut, Kitikan menyewa sebuah kamar kos dan mulai bekerja sebagai pegawai perusahaan kosmetik. Meski hidup dalam kesederhanaan, Kitikan tetap menyisihkan gajinya untuk masa depan dan juga bibinya di kampung halaman. Setelah beberapa bulan bekerja, di tengah kesibukannya, salah satu temannya memperkenalkan Kitikan dengan seorang pria yang bernama Surasak Kamtanon yang telah berusia 30 tahun. Surasak berasal dari distrik Lankrabu, Provinsi Kamphaeng Phen. Tidak banyak media yang membahas terkait keluarganya, namun diketahui sejak kecil Surasak ini sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan dia sudah terbiasa bekerja keras untuk hidupnya sendiri, yang mana kesulitan ekonomi mengharuskannya menjadi pribadi yang mandiri sejak kecil. Surasak selalu berusaha mengerjakan apapun untuk bisa makan di hari itu. Sampai pada akhirnya dia pun diterima di sebuah perusahaan di bidang cat mobil balap. Dan hasil kerjanya banyak disukai oleh pembalap-pembalap muda di wilayah itu. Akhirnya dengan bakatnya tersebut, dia pun berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri hingga keadaan ekonominya menjadi stabil. Di balik kesibukan pekerjaannya, Surasak pernah berkencan dengan beberapa wanita, tetapi hubungan itu selalu berujung gagal. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang penuh dengan kekurangan hingga membuat Surasak tumbuh dengan rasa takut akan kehilangan. Akibatnya dalam setiap hubungan dia cenderung mengambil kendali, sesuatu yang dia anggap sebagai cara untuk mempertahankan orang yang dia sayangi. Sampai pada akhirnya dia pun berkenalan dengan Kitikan dan memulai percakapan melalui sebuah pesan daring. Lalu tak lama dari itu mereka memutuskan untuk segera bertemu. Dalam pertemuan pertama mereka, keduanya merasa nyaman karena mereka memiliki kemiripan latar belakang hidup, yang mana mereka berdua sudah sedari kecil hidup secara mandiri. Di momen kedekatan mereka, Surasak semakin menyukai Kitikan. Dia merasa ada seorang wanita yang akhirnya memahami dirinya, dan begitu juga dengan Kitikan yang telah merasa nyaman dengan perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh Surasak.
Berlanjut pada akhir tahun 2024, Surasak akhirnya menyatakan perasaannya kepada Kitikan. Yang mana ketika itu Kitikan juga mengakui kalau dia menyukai Surasak. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Setelah beberapa lama menjalin hubungan tersebut, mereka memiliki kebiasaan bertemu setelah pulang bekerja untuk sekedar melepas penat di warung kopi atau sekedar berjalan bersama menyusuri trotoar kota yang mulai sepi. Hubungan mereka awalnya berkembang dan berjalan dengan baik. Sifat Kitikan yang ceria dan penuh perhatian, dia selalu memberikan kenyamanan kepada Surasak. Ketika itu, Kitikan berpikir kalau Surasak ini adalah laki-laki yang tepat untuk dijadikan pendamping hidupnya atau suaminya nanti. Hingga akhirnya dia pun secara bangga menceritakan Surasak kepada teman-teman kerjanya. Dan dia bahkan sudah berniat mengenali Surasak pada bibinya. Namun seiring waktu berjalan, secara perlahan sisi gelap Surasak mulai terlihat. Tanpa sepengetahuan Kitikan, dia bahkan menyembunyikan status hubungan mereka dari rekan kerjanya. Berbeda dengan Kitikan, Surasak mengaku dengan rekan-rekan kerjanya kalau dirinya tak mempunyai pasangan. Hingga 5 bulan berlalu, sisi lain Surasak pun muncul. Dia lebih mudah tersulut emosi karena adanya rasa cemburu yang sangat berlebihan. Ada waktu di mana Kitikan pulang bekerja larut malam, Surasak terus-menerus menghubunginya dengan mengirimkan puluhan pesan dan bahkan menuduh Kitikan tengah bersama laki-laki lain. Tak hanya itu, Surasak juga membatasi ruang gerak Kitikan. Dia melarangnya berbicara dengan rekan kantornya, khususnya yang laki-laki. Hingga ujungnya, Kitikan merasa pekerjaannya menjadi terhambat karena dia selalu merasa takut dan berpikir setiap tindakan yang dia lakukan akan memicu amarah dari pacarnya. Dan ketika perilaku Kitikan membuat Surasak marah, Surasak ini mulai berani untuk melakukan kekerasan kepada Kitikan. Melihat perubahan tersebut, Kitikan mengurungkan niatnya untuk mengenalkan Surasak kepada bibinya. Lalu di tengah renggangnya hubungan mereka, Surasak tiba-tiba saja mengajak Kitikan untuk berlibur ke sebuah pulau yang bernama Koh Chang. Tujuannya saat itu adalah untuk memperbaiki hubungan mereka. Di samping itu, Kitikan yang masih berharap semuanya bisa membaik, akhirnya setuju dan mereka pun memutuskan untuk berlibur bersama selama 5 hari. Tetapi sangat disayangkan, perjalanan liburan tersebut justru semakin memperlihatkan sisi buruk dari Surasak. Dia semakin nampak mudah marah hanya karena hal-hal kecil. Pernah suatu ketika di tempat liburan tersebut, Kitikan menggunakan baju yang menurut Surasak terlalu terbuka. Dan dia pun langsung melontarkan ungkapan makian kepada pacarnya. Bahkan juga pernah saat Kitikan hanya tersenyum pada salah satu staf hotel yang tengah menyambutnya, Surasak juga merasa cemburu. Dia terus-menerus mencurigai interaksi Kitikan dengan siapapun. Dan di hari akhir mereka liburan, Surasak melihat isi ponsel Kitikan. Lalu di sana dia menemukan sebuah pesan dari seorang pria yang mana itu sebenarnya rekan kerja dari Kitikan. Saat itu secara tiba-tiba Surasak mendorong Kitikan sambil mengucapkan kalimat makian kepadanya. Dan di hari itu juga Kitikan mulai menyadari kalau hubungan mereka semakin hari semakin membuat dirinya tertekan. Dan dia pun berniat untuk mengakhiri hubungan tersebut. Puncak konflik dari keduanya terjadi setelah mereka berlibur. Pada tanggal 10 Mei 2025, Surasak pergi ke kosan Kitikan sekitar jam 8 pagi. Saat itu Kitikan tengah bersiap untuk bekerja. Seketika dia mendengar suara ketukan pintu yang memaksa dirinya untuk membuka pintu itu segera. Terdengar suara Surasak yang terus memanggil dirinya dan mendesak untuk segera membuka pintu. Karena Kitikan merasa takut, dia pun langsung membuka pintu itu dengan posisi dia hanya menggunakan pakaian dalam saja. Setelah pintu terbuka, Kitikan langsung melontarkan pertanyaan kepada Surasak apa yang membuat dirinya mendadak datang ke kosannya. Ketika itu Surasak tidak menjawab. Secara tiba-tiba dia langsung masuk ke dalam kamar dengan paksa. Sementara itu Kitikan berusaha melawan dengan menahan tubuh Surasak. Namun sayangnya tenaga Kitikan tak seberapa. Hingga akhirnya Surasak berhasil masuk ke dalam kamar. Surasak mendorong Kitikan ke arah dinding dengan cukup keras. Lalu dia mengunci pintu kamar kos itu. Di dalam kamar yang sempit, Surasak meluapkan amarahnya sambil berkata kalau dia berkali-kali menghubungi Kitikan tetapi tak kunjung mendapatkan balasan.
Kitikan yang juga sudah merasa muak langsung melontarkan ungkapan makian kalau dia merasa tertekan dengan hubungan mereka. Mendengar itu, Surasak semakin meninggikan nada bicaranya dan dia menuduh Kitikan mulai jenuh dengan hubungannya karena dia telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Di saat yang bersamaan, Surasak merampas ponsel milik Kitikan. Lalu untuk kesekian kalinya, dia melihat satu pesan dari pria di ponsel tersebut. Kitikan meminta Surasak untuk membaca pesan itu dengan tujuan dia ingin menunjukkan kalau hubungannya dengan pria tersebut hanyalah sebatas rekan kerja yang mengharuskannya berbincang terkait pekerjaan. Namun Surasak yang enggan peduli langsung menarik baju Kitikan sambil mengucapkan kata-kata kasar. Melihat kedua mata Surasak yang begitu tajam, Kitikan mulai merasa takut. Ketika itu Kitikan ingin meminta pertolongan, tetapi dia takut jika dia berteriak maka Surasak akan semakin emosi. Lalu tanpa diduga oleh Kitikan, Surasak langsung mendekap mulut Kitikan dan menjatuhkannya ke arah kasur. Kedua tangan Kitikan berusaha menepis tangan Surasak. Lalu Surasak tetap bisa duduk di bagian atas perut Kitikan. Tangannya juga berpindah ke bagian leher hingga menjerat Kitikan dengan sekuat tenaga. Kitikan saat itu mulai kehilangan nafas, terlihat dari mulutnya yang berusaha berteriak tetapi terhimpit karena jeratan Surasak. Lalu beberapa menit kemudian, Surasak melepaskan jeratannya. Melihat itu, Kitikan langsung memanfaatkan waktu dengan menendang tubuh Surasak hingga terdorong ke arah dinding. Kitikan bangun dari posisi tidurnya, bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, Kitikan terlambat. Surasak langsung menarik bagian rambut Kitikan dan langsung melemparkannya kembali ke atas kasur. Tanpa memberikan kesempatan Kitikan berteriak, dia langsung kembali menjerat leher Kitikan. Terlihat raut wajah Kitikan yang memerah, lehernya juga terasa panas seperti terbakar. Di saat itu, Kitikan sudah tak mampu melawan. Tubuhnya lemas dengan kepalanya yang terasa pening. Melihat Kitikan yang sudah terkapar, Surasak langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur dengan posisi terlentang di samping Kitikan. Tubuhnya juga terasa lemas karena banyak mengerahkan tenaga ketika aksi itu berlangsung. Tak lama Surasak memejamkan matanya. Dia berpikir kalau Kitikan sudah tak mampu untuk bangun meminta pertolongan. Namun di tengah itu, Kitikan dengan kondisi terhuyung ternyata sedang berusaha membuka kunci pintu kamarnya untuk keluar mencari bantuan. Melihat Kitikan yang hendak kabur, Surasak kembali bangun dari tidurnya dan meraih sebuah kabel charger yang terletak di atas meja. Dengan penuh amarah, dia kemudian melilit kabel itu ke leher Kitikan. Di tengah itu, dia juga berkata kepada Kitikan kalau dirinya sebenarnya sangat mencintai Kitikan, tetapi dia sangat cemburu dengan rekan kerja Kitikan tersebut. Sekitar 2 menit jeratan itu berlangsung. Kitikan hanya bisa mengeluarkan lirihan suara yang tersenggal di tenggorokannya. Tak lama dari itu, Kitikan yang tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, dia pun tewas meregang nyawa. Setelah menyadari pacarnya sudah tak lagi bergerak, Surasak merapikan jasad Kitikan di atas kasur dengan menyelimutinya. Dan dia dengan sengaja menyalakan AC kamar tersebut dengan tujuan jika nanti jasad itu mengeluarkan bau, akan tidak terlalu menyengat. Tak lama setelah semuanya beres, dia baru merasakan panik dan menangis melihat jasad Kitikan yang penuh dengan luka memar. Surasak kemudian mengambil selembar kertas dan menuliskannya dengan isi permintaan maaf serta dia juga mengakui kalau dirinya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Dan dia berkata dia sudah lelah menjalani kehidupannya dan dia bahkan berniat untuk mengeksekusi diri. Lalu saat hari sudah menuju sore, sekitar pukul 16:52, dia pun memeluk jasad Kitikan dan meninggalkan kamar itu dengan surat yang telah dia tulis. Selesai itu, Surasak pergi membeli sebuah bir agar menghilangkan perasaan gelisahnya, sekaligus mencari keberanian untuk melakukan eksekusi diri. Ketika itu, Surasak meninggalkan kosan tersebut dengan menggunakan mobil milik Kitikan. Surasak mengeksekusi Kitikan dalam waktu yang singkat, sehingga suara pertikaian mereka yang tiba-tiba hilang menimbulkan rasa curiga pada teman kos Kitikan. Terlebih lagi ketika rekan kerja Kitikan menanyakannya pada teman kosnya karena Kitikan tidak dapat dihubungi. Sayangnya saat itu mereka berpikir Kitikan tidak ada di dalam kamar dan telah pergi bersama Surasak. Hingga keesokan harinya pada tanggal 11 Mei 2025, teman kosnya mengetuk kamar Kitikan dan tak ada respon dari dalam. Akhirnya karena merasa curiga, dia pun menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek kamar tersebut.
Akhirnya polisi pun datang ke sana. Mereka langsung membuka pintu kamar kos tersebut yang terkunci. Di sana terlihat AC yang menyala dan tubuh Kitikan sedang tertidur terbalut selimut. Ketika dipanggil, Kitikan tak terbangun ataupun menoleh. Polisi langsung menghampiri Kitikan dan seketika mereka terkejut ketika melihat kondisi tubuh Kitikan yang sudah penuh dengan luka memar. Ketika polisi mulai menyelidiki, mereka menemukan secarcik kertas yang terlampir di sisi kasur. Isi surat tersebut membuat dugaan kalau Kitikan tewas bukan karena sakit, melainkan adanya suatu pengeksekusian. Alhasil, pihak kepolisian pun langsung mengerahkan tim forensik dan juga menghubungi keluarga Kitikan. Bibinya yang mendapatkan kabar buruk tersebut langsung bergegas menuju ke TKP. Sampainya di sana, dia menangis menjerit. Dia merasa terpukul atas kehilangan keponakannya yang sudah dia urus sejak kecil. Di samping itu, tim forensik juga langsung memeriksa jasad dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menit kemudian, mereka menyimpulkan dari hasil pemeriksaan visual kalau Kitikan tewas karena disebabkan suatu cekikan. Di sisi lain, polisi langsung meminta keterangan pada orang-orang sekitar. Ketika itu, beberapa teman kosnya mengungkapkan kalau mereka sempat mendengar suara teriakan. Tetapi mereka berpikir hal tersebut sudah biasa terjadi kepada Surasak dan juga Kitikan. Mendengar nama Surasak, polisi langsung mencari tahu keberadaannya. Mereka berhasil mendapati lokasi kerja Surasak. Namun sesampainya penyidik di sana, mereka tak menemukan keberadaan Surasak dan mereka menduga kalau dia telah kabur melarikan diri. Kemudian melalui salah satu rekan kerjanya, pihak penyidik mendapatkan informasi bahwa Surasak sempat menghubungi seniornya sambil menangis dan dia mengaku kalau dirinya telah mengeksekusi pacarnya sendiri. Polisi langsung melacak keberadaan Surasak melalui rekaman CCTV dan sekitar pukul 7 malam mereka mendapati informasi Surasak yang tengah berada di sebuah restoran dekat universitas di wilayah Pitsanulo. Lokasi itu berjarak 14 km dari lokasi kejadian. Surasak akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Dia diinterogasi dan kemudian dia pun mengaku kalau dia melakukan hal tersebut atas dasar rasa cemburu dan juga dia merasa sikap perhatian Kitikan semakin kurang kepadanya. Selain itu, polisi juga menanyakan terkait surat yang mereka temui di dalam kamar. Di sana Surasak menjelaskan kalau dirinya sempat akan melakukan eksekusi diri, tetapi dia mengurungkan niatnya karena dia merasa takut atas kematian. Selesainya interogasi itu, polisi membawa Surasak ke TKP untuk menjelaskan kronologi pengeksekusian serta konflik yang terjadi sebelumnya. Setelah rekonstruksi tersebut, Surasak kemudian ditahan tanpa hak jaminan karena dia dianggap berbahaya dan berpeluang melarikan diri. Usai mengumpulkan bukti dengan rekaman CCTV serta surat eksekusi diri yang dia tulis sendiri, penyidik mengajukan permohonan penahanan resmi ke pengadilan provinsi. Dalam sistem hukum Thailand, dakwaan pengeksekusian disengaja dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup, bahkan juga sampai bisa hukuman eksekusi. Tetapi tergantung pada keputusan hakim dan hasil persidangan. Dan hingga saat ini belum ada vonis resmi untuk Surasak. Dia masih berada dalam tahanan menunggu proses pengadilan lebih lanjut. Setelah kepergian keponakannya, Bibi Kitikan langsung menggelar pemakaman dengan membawa foto wisuda milik Kitikan. Bibinya itu menjadi orang yang paling terpukul. Sejak kecil, dialah yang merawat korban. Melihatnya tumbuh menjadi seorang perempuan mandiri yang selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Saat ini dia hanya bisa menerima kenyataan kalau orang yang selama ini dia jaga dan dia banggakan telah pergi dengan cara yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Baginya, kepergian Kitikan bukan hanya kehilangan anggota keluarga saja, tetapi juga kehilangan harapan yang selama ini telah mereka bangun bersama. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa ketakutan. Kita juga belajar untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Banyak korban kekerasan yang tidak terlihat sedang mengalami masalah karena mereka memilih diam atau tidak ingin merepotkan orang lain. Namun yang terpenting, kisah ini mengingatkan bahwa luka yang kita bawa sejak masa lalu seharusnya disembuhkan, bukan dibiarkan tumbuh hingga tanpa sadar melukai diri sendiri maupun orang lain.
Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum secara setimpal. Dan untuk korban, semoga beliau mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.